Anda masih bersama kami di Realita. Sakit hati tak diberi pinjaman uang, dua wanita di Simalungun, Sumatera Utara nekat membunuh tetangganya sendiri. Untuk menghilangkan jejak kejahatan, kedua pelaku merekayasa kematian dengan mengikat korban di pohon kopi, sehingga seolah-olah korban tewas bunuh diri. Setelah sempat buron, polisi menangkap dua orang wanita berinisial HT, 45 tahun, dan AS berusia 40 tahun. Keduanya ditangkap di sebuah hotel di Kota Medan, Sumatera Utara. Penangkapan kedua tersangka ini buntut tewasnya Porta Boru Tumanggor, 52 tahun, warga Nagori Tanotinggir, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kepada polisi, keduanya mengakui membunuh korban karena sakit hati tidak dipinjami uang untuk bepergian. Ada unsur sakit hati selama 6 bulan yang lalu ya. Cuman ini supaya bisa terjadi, sebenarnya kami ingin pergi meninggalkan suami menuju dari Kota Tinggir menuju Srimudono. Menurut Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, kedua tersangka sudah berkali-kali meminjam uang kepada korban untuk bepergian, namun permintaan mereka tidak pernah dituruti korban. Karena harus ditolak, keduanya merasa sakit hati dan membekap korban hingga tewas. Kedua tersangka kemudian mengambil tas korban berisi uang tunai dan perhiasan. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku merekayasa kematian korban dengan mengikat leher wanita paruh baya tersebut dengan sehelai kain di pohon kopi sehingga terkesan bunuh diri. Bahwa yang bersangkutan sudah beberapa kali minta pinjam uang, ya, nilainya 100.000 dan 200.000. Jadi motif awalnya seperti itu, ya. Jadi beberapa kali, ada 4 kali pinjam uang 100 sampai 200.000, kurang lebih 4 kali, namun demikian tidak diberikan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, 2 unit handphone yang dibeli dengan uang korban, cincin milik korban dan uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah, serta kain yang digunakan untuk membekap korban hingga tewas. Kita ke Buleleng, Bali, pemirsa. Berebut uang saat pesta minuman keras, seorang pria tewas dibunuh temannya sendiri. Tersangka mengaku tersinggung dengan perkataan kasar korban. Warga Banjar, Dinas Munduk Desa Banjar, Buleleng, Bali digemparkan dengan tewasnya Kadek Sutarjana di halaman rumahnya. Jasad korban ditemukan istrinya tergeletak bersimbah darah. Kadek Sutarjana meregang nyawa usai berkelahi dengan temannya sendiri saat berpesta minuman keras di halaman rumahnya. Istri korban berusaha melerai perkelahian namun tidak berdaya hingga meminta bantuan warga. Namun saat warga berdatangan, korban sudah tewas dan pelaku melarikan diri. Aparat Polsek Banjar yang datang ke lokasi menyita kayu pecahan pot serta botol miras sebagai barang bukti. Sementara jasad korban kemudian dibawa ke instalasi forensik RSUD Buleleng untuk keperluan autopsi. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap Ida Kadek Suarsana alias Lempok, tersangka pembunuhan Kadek Sutarjana. Lempok diciduk saat kabur dan bersembunyi di rumah kakaknya di kawasan Bubunan. Peristiwa ini berawal saat tersangka dan korban berpesta minuman keras bersama di halaman rumah korban. Saat dalam kondisi mabuk, keduanya terlibat cekcok dan berebut uang. Selain itu, tersangka juga tersinggung karena korban berkata kasar. Saat berkelahi, tersangka berkelit dan merebut kayu yang digunakan korban untuk menyerangnya dan langsung membalas memukul hingga korban tewas. Memang terjadi sempat dorong-mendorong di antara mereka. Kemudian si pelaku berkelit dan dipukul baliklah si korban itu. Sempat ada yang dipukul pakai pot? Enggak, pakai alat pemukul itu saja. Ya, minta maaf di sana, walaupun saya nggak bersalah, tetap saya merendah sama dia. Kok dia kejam kayak gitu? Ini udah dalam kondisi mabuk berat? Enggak, saya masih kontrol. Waktu itu kena pukul? Siapa? Bapak? Udah 6 kali. 6 kali terakhir saya sabit dia. Maksudnya kata-kata saya ini nyapu dia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Buleleng dan terancam hukuman 7 tahun penjara.
Tidak memiliki uang untuk membeli rokok, Rusdianto alias Bosok meminjam uang kepada temannya Rp10.000. Namun ketika ditagih pemirsa, Bosok menolak hingga terjadi perkelahian. Naas, korban terjatuh ke kolam pemancingan dan tenggelam karena tidak bisa berenang hingga akhirnya tewas. Rusdianto alias Bosok ditangkap petugas unit reskrim Polsek Percut Saituan, Medan, Sumatera Utara setelah membunuh temannya di kolam pemancingan di Deli Serdang. Pembunuhan terjadi hanya lantaran pelaku ditagih membayar utang Rp10.000. Karena menolak, pelaku dan korban sempat terlibat perkelahian yang menyebabkan korban terjatuh ke kolam pemancingan dan tenggelam. Mayat Hendra baru diketahui penjaga kolam saat mengambang. Kalau niat bunuh nggak ada, Pak. Tapi pada saat saya dorong itu saya nggak tahu kalau dia nggak tahu berenang gitu. Makanya saya tinggal langsung. Kuat itu, kenapa ada Gara-gara apa itu? Utang. berapa utang? 10.000. Dari hasil keterangan beberapa saksi yang berhasil dihimpun mengatakan bahwa sebelumnya ada mendengar keributan, ada suara gaduh dan melihat diduga pelaku pada saat itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dipenjara 15 tahun karena dijerat pasal 338 tentang pembunuhan. Pembunuhan terkait utang piutang juga terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang sempat buron 2 pekan membunuh korban karena sudah lama tidak bayar hutang. Dua pekan buron LD akhirnya ditangkap tim Buser 77 Polres Kendari, Sulawesi Tenggara di Kabupaten Muna. Pelaku pun mengaku membunuh korban yang masih ada hubungan keluarga dengannya, lantaran tidak pernah membayar utangnya. Motifnya karena sakit hati. Diawali dengan masalah utang piutang, dilakukan penagihan sehingga dia sakit hati. Saat berpapasan di TKP, ditagih, tidak ada kejelasan, dilakukan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tindak pidana penganiayaan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Ribut masalah pembagian warisan, seorang pria di Takalar, Sulawesi Selatan meregang nyawa dibunuh kerabatnya. Pelaku berduel dengan korban yang berusaha membongkar rumah warisan orang tua yang menjadi sengketa. Aparat Polres Takalar, Sulawesi Selatan menangkap Daeng Nasa, pelaku pembunuhan seorang pria yang masih kerabatnya. Pelaku yang merupakan ahli waris berduel dengan korban yang dipicu perebutan rumah warisan orang tua di Kelurahan Malewang, Kecamatan Polobangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Masalah dulu, maksudnya itu Pak, saya mau sepakat bersaudara dulu ketiga ini Pak. Oh, kita bertiga bersaudara? Iya Pak, saya mau sepakat bersaudara, saya mau sepakat bertiga bersaudara. Jadi saya kesana ke lingkungan tadi pagi, nanti saya rala dulu bongkar. Saya mau sepakat bagaimana baiknya toh. Jadi datang itu orang sementara kerja di bengkel, telepon ke belakangku. Nah karena ada bongkar rumahnya, boleh? Kasurin aku tanya ke lingkungan itu. Polisi juga menyita sejumlah alat untuk membongkar rumah yang diduga dibawa korban, serta 2 senjata tajam yang digunakan pelaku dan korban saat berduel dalam rumah. Pelaku mendatangi TKP, kemudian melarang untuk korban ini melanjutkan invasi. Disitulah terjadi pertengkaran sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Jadi untuk motif awalnya sementara masih kita dalami, kita periksa, tetapi dugaan sementara ini adalah masalah pembagian warisan. Sebelumnya Londong Daeng Sewang 62 tahun tewas bersimbah darah di rumah yang menjadi sengketa. Korban sudah dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum di Polong Bangkeng Utara, Takalar. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Takalar.